Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, salam jumpa kembali dalam podcast kita hari ini. Tapi sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran dari-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita berkumpul di minggu yang kudus ini, sebuah waktu yang sangat bermakna dalam tradisi gereja kita, yaitu minggu mengingat orang-orang yang sudah meninggal. Saat kita mengenang sanak saudara, orang tua, ataupun sahabat yang telah mendahului kita menghadap Sang Pencipta, hati kita dipenuhi dengan campuran kesedihan dan juga pengharapan. Kita mengenang kenangan mereka, warisan iman yang mereka tinggalkan, dan pada saat yang sama kita merenungkan nasib kekal kita sendiri. Tentu ketika kita berbicara tentang kematian dan mereka yang telah tiada, pikiran kita segera diarahkan pada hal-hal yang akan datang, hal-hal terakhir, atau yang dalam istilah teologi disebut eskatologi. Eskatologi adalah studi tentang akhir zaman yang mencakup kebangkitan orang mati dan yang terutama penghakiman terakhir. Saudara-saudara, pertanyaan terpenting dalam hidup bukanlah apakah warisan saya cukup, atau apakah nama saya tercantum di buku sejarah, tetapi kemanakah tujuan akhir hidup saya? Quo vadis, bro? Karena kematian adalah hal yang paling pasti di dunia ini. Dan kapan terjadinya adalah hal yang paling tidak pasti. Hanya ada satu kesempatan bagi manusia untuk menetapkan nasib kekalnya, yaitu semasa hidup. Mari kita buka firman Tuhan yang merupakan pedoman kita di dalam kitab Wahyu, pasal 20 ayat 11 sampai 15. Inilah penglihatan yang dahsyat tentang akhir dari segala sejarah manusia. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sampai di situ bacaan kita hari ini. Tema renungan kita hari ini adalah penghakiman terakhir, yaitu tahta putih itu nyata. Sebelumnya mari kita lihat latar belakang mengapa penghakiman itu pasti terjadi. Jadi kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Patmos ini sekitar tahun 95 Masehi. Ini bukanlah sekedar ramalan horor, tetapi sebuah surat penghiburan dan penguatan bagi gereja-gereja yang menderita penganiayaan berat di bawah kekaisaran Roma. Orang-orang percaya pada masa itu bertanya, apakah kejahatan akan terus menang? Wahyu 20 ayat 11-15 ini memberikan jawaban yang teguh. Tidak. Akan tiba saatnya ketika semua kejahatan diadili dan kebenaran Allah ditegakkan. Tanpa adanya penghakiman, kasih Allah akan kehilangan maknanya. Sebab kasih sejati menurut keadilan. Allah yang sejati memiliki atribut kasih, tetapi juga benar, adil, dan kudus. Jika Allah hanya mengampuni tanpa menghukum dosa, maka ia tidak adil. Jadi menurut sumber-sumber Alkitabiah,
bahwa penghakiman tahta putih yang besar. Jadi ini merupakan penghakiman terakhir sebelum orang-orang yang terhilang dilemparkan ke dalam lautan api. Dalam bacaan kita, bahwa penghakiman ini terjadi setelah kerajaan 1000 tahun atau milenium, dan setelah iblis, binatang, dan nabi palsu dilemparkan ke dalam lautan api. Penghakiman ini menandai transisi menuju langit dan bumi yang baru. Kalau kita baca di ayat 11, ini menggambarkan tahta yang dilihat Yohanes. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Kalau dalam bahasa aslinya, tahta itu disebut tronon megan leukon. Jadi artinya bahwa tronos berarti kursi kerajaan, melambangkan otoritas dan pemerintahan. Kalau megas berarti besar, agung, luar biasa, menekankan kebesaran kuasa ilahi. Kalau leukos berarti putih, murni, yang melambangkan kekudusan dan keadilan mutlak. Bapak Ibu, ini sang hakim yang duduk di atasnya adalah Yesus Kristus. Ia adalah hakim yang sempurna, yang mengetahui isi hati manusia. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di ayat 11, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi, ini bukan sekadar menghilang, tetapi menyiratkan reaksi takut terhadap hadirat ilahi. Saking dahsyatnya hadirat Allah, ciptaan lama pun lari terbirit-birit. Dulu waktu kita kecil, kalau habis merusak barang di rumah, kita pasti cari tempat sembunyi. Entah di balik pintu atau di bawah kolong tempat tidur. Tapi di hari itu, kalau bumi dan langit saja tidak sanggup bertahan dan lenyap, mau kemana lagi kita bersembunyi? Ingat, tidak ada tempat pelarian. Bapak Ibu, kalau dari bacaan kita ini, ayat 12 sampai 15, ada 4 realita di tahta putih. Jadi penglihatan Yohanes ini menyingkapkan 4 realitas penting mengenai nasib kekal. Yang pertama adalah, realita pertama adalah kebangkitan universal dan pertanggungjawaban. Ayat 12 dan 13 dengan tegas menyatakan bahwa semua orang mati akan bangkit, baik besar maupun kecil, orang-orang yang terkenal maupun yang tidak terkenal. Ayat 13 memastikan bahwa tidak ada yang luput. Mereka yang mati di lautan dan mereka yang mati di darat, maut adalah kematian fisik sementara. Kerajaan maut adalah tempat penantian jiwa-jiwa orang mati. Jadi semua harus menyerahkan isinya. Pada hari itu, kita akan berdiri di hadapan Kristus untuk dihakimi. Di dalam Roma 14 ayat 12 dikatakan dengan jelas menegaskan bahwa setiap orang akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Realita yang kedua, itu pembukaan kitab-kitab bukti. Lalu dibuka semua kitab. Ini adalah bentuk jamak ya. Biblia Enesiotesan. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ini menunjukkan adanya 2 jenis rekaman. Ya, 2 jenis pencatatan. Pencatatan yang pertama adalah buku-buku perbuatan. Buku-buku ini berisi catatan mengenai semua yang dilakukan orang, baik itu yang baik atau yang jahat. Allah mengetahui segala yang pernah dikatakan, diperbuat, atau dipikirkan seseorang. Kalau Pengkhotbah 12 ayat 14 mengatakan bahwa Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, termasuk segala sesuatu yang tersembunyi, bahkan setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara, jangan berpikir bahwa rahasia kita akan aman di bawah mati. Tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Bahwa rekaman kehidupan kita yang mencatat semua perbuatan nyata akan dibuka sebagai bukti. Yang kedua adalah kitab kehidupan. Ini kitab yang menentukan nasib kekal.
Kitab ini disebut juga kitab anak domba. Hanya mereka yang memiliki hidup kekal yang dicatat namanya di sana. Jadi, keadilan dan kasih berpadu di sini. Manusia dihakimi sesuai dengan perbuatannya, tetapi keselamatan diberikan hanya oleh anugerah bagi mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ini yang penting menjadi catatan bagi kita, bahwa keselamatan itu diberikan hanya oleh anugerah. Bapak Ibu, jangan kita pernah berpikir bahwa nanti mungkin akan dipertontonkan semua perlakuan kita yang jahat. Kita tidak sampai di situ. Jadi kita jangan terlalu berpikir jauh, bahwa pasti Allah tahu semuanya, gitu ya, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Realita yang ketiga adalah penghakiman berdasarkan perbuatan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi penghakiman ini berlaku bagi semua orang, termasuk orang percaya dan tidak percaya, bahwa penghakiman didasarkan pada perbuatan. Bagi yang tidak percaya, ini orang yang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan, mereka dihakimi menurut perbuatan mereka untuk menentukan tingkat penghukuman yang akan mereka terima dalam lautan api. Yesus sendiri mengajarkan bahwa akan ada tingkatan penghukuman di neraka. Tanggungan Kapernaum akan lebih berat daripada tanggungan Sodom. Mereka yang menolak anugerah Kristus harus membayar hutang dosa mereka sendiri. Lalu, bagi orang yang percaya, ini orang yang namanya ada di kitab kehidupan, mereka ini dihakimi berdasarkan perbuatan mereka, bukan untuk menentukan keselamatan. Karena itu sudah diselesaikan saat mereka percaya pada Injil. Tetapi untuk menentukan upah yang mereka akan peroleh dari Tuhan. Perbuatan mereka adalah bukti nyata dari iman sejati. Iman yang menyelamatkan pasti memanifestasikan dirinya dalam perbuatan. Realita keempat, konsekuensi kekal, yaitu kematian yang kedua. Itu ayat 14-15. Kalau di ayat 14 dan 15 adalah puncak dari pengadilan ini. Yang pertama, kemenangan atas kematian. Jadi maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Ini berarti penghapusan total realitas kematian dan kuasa atas manusia. Yang kedua, kematian kedua, yaitu lautan api, adalah simbol penghukuman kekal. Ini disebut kematian yang kedua. Kematian yang kedua adalah pemisahan kekal dari hadirat Allah. Di ayat 15 menjadi kesimpulan yang mengerikan namun adil. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Fakta ini menegaskan bahwa pada hari itu tidak ada kategori ketiga, hanya ada daftar diselamatkan, yaitu tertulis dalam kitab kehidupan, atau binasa dilempar ke dalam lautan api. Sekarang kita melihat bagaimana aplikasi hidup ini adalah kesempatan. Saudara-saudara, dalam konteks minggu mengingat orang yang sudah meninggal, bahwa nas ini mengingatkan kita tentang relevansi eskatologi dalam kehidupan iman kita. Kematian mereka yang tidak dikasihi mengingatkan kita bahwa kita pun sedang menuju kekekalan. Karena itu, kita yang pertama, hidup dengan kesadaran, etika, dan moralitas. Bahwa pemahaman akan adanya penghakiman terakhir seharusnya menjadi dorongan kuat bagi kita untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan menjauhi dosa. Bahwa seluruh hidup kita harus dipertanggungjawabkan. Kita seringkali hidup santai dan acuh, seolah-olah nasib kekal tidak penting. Kita mengejar kesuksesan, kekayaan, dan nama baik di dunia, tetapi mengabaikan hal yang paling penting, nasib kekal kita. Raja Salomo menyimpulkan bahwa semua pencapaian dunia, kekayaan, ketenaran, bahkan anak-anak adalah kesia-siaan jika dilakukan tanpa perspektif kekal. Nasihat Salomo, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Yang kedua, fokuslah hidup pada kepastian keselamatan. Bahwa keselamatan kita tidak didasarkan pada seberapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan. Kita diselamatkan hanya oleh karena iman, sola fide. Melalui kasih karunia Allah, perbuatan baik adalah bukti, bukan syarat, dan iman yang menyelamatkan. Jadi perbuatan kita justru adalah ucapan syukur kepada Allah karena kita sudah diselamatkan. Yang harus kita pastikan sekarang adalah
Apakah nama saya tertulis dalam kitab kehidupan? Bagaimana nama kita tertulis di sana? Hanya ada satu cara, percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah hakim sekaligus penebus. Dia datang ke dunia untuk menyelesaikan dilema Allah antara keadilan dan kasih. Karena upah dosa adalah maut, harus ada korban pengganti, korban substitusi yang sempurna, dan hanya Allah sendiri yang mampu melakukannya dengan berinkarnasi melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu, bayangkan seorang hakim menjatuhkan hukuman denda yang besar kepada seorang terdakwa. Tetapi kemudian hakim itu turun dari kursinya, membuka dompetnya, dan membayar denda itu sendiri. Demikianlah Kristus. Ia membayar hukuman dosa kita di kayu salib, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Yohanes 3:18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Jika kita sungguh-sungguh percaya, melalui pertobatan yang meliputi pengetahuan, kehendak, dan tindakan, maka kita harus memiliki kepastian keselamatan. Hidup kekal sudah dimulai saat kita percaya, bukan nanti setelah penghakiman akhir. Kita harus berpegang pada Injil Kristus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 itu ayat 37. Yang ketiga, pertumbuhan dan persiapan rohani. Jika kita telah diselamatkan, itu adalah awal dari rencana kekal Allah. Tujuan keselamatan bukanlah sekedar masuk surga, tetapi agar kita semakin serupa dengan gambar anaknya. Keselamatan sejati pasti ditandai dengan pertumbuhan rohani yang konsisten. Kita tidak perlu menunggu penghakiman terakhir untuk mengetahui nasib kita. Hidup kekal dimulai saat ini juga. Orang yang benar-benar percaya pasti memiliki kepastian keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana kita memastikan bahwa nama kita tertulis di sana? Yang pertama, telah bertobat dan percaya Injil. Pertobatan sejati melibatkan pengetahuan, kehendak, dan tindakan yang meninggalkan dosa, menyesalinya, dan menyadarkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Yang kedua, adanya kesaksian batin bahwa Roh Kudus memberikan kepastian yang kokoh bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tanpa kepastian ini, kita harus menguji diri sendiri. Yang ketiga, adanya pertumbuhan rohani. Iman yang menyelamatkan pasti memanifestasikan dirinya dalam perbuatan. Tanda-tanda ini meliputi perubahan karakter, meninggalkan dosa yang disukai, membenci kejahatan, dan berusaha mentaati firman. Lalu kecintaan pada Alkitab. Sikap terhadap Alkitab adalah cerminan status keselamatan. Jika puluhan tahun menjadi Kristen tetapi tidak bertumbuh dalam pengertian Alkitab, ini adalah tanda pasti bahwa Anda belum memiliki hidup yang kekal itu. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan menunda pertobatan. Kesempatan untuk diselamatkan adalah hari ini. Selagi Roh Kudus berbicara, jika ditunda, hati dapat dikeraskan oleh dosa dan pertobatan menjadi semakin sulit. Saudara-saudara, pada hari Minggu mengenang mereka yang telah meninggal, kita menyadari bahwa waktu terus berlari kencang. Waktu berlalu dengan cepat, lebih cepat dari yang kita duga. Tahta putih itu akan didirikan, langit dan bumi akan lenyap. Semua yang telah mati akan berdiri di hadapan hakim. Kita mungkin tidak dapat menolong lagi mereka yang telah mendahului kita. Tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita menimbun murka Allah bagi diri kita sendiri. Hari penghakiman bukanlah akhir dari kasih, tetapi bukti bahwa kasih Allah adalah kasih yang adil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pilihlah sekarang untuk berpaling dari gaya hidup yang egois dan dosa. Percayalah kepada Yesus Kristus. Satu-satunya hal yang paling penting yang akan ditanyakan pada hari itu adalah, apakah namamu tertulis dalam kitab kehidupan anak domba? Ada nyanyian kita dalam buku ND 544. Moloro pajoni Tuhan. Moloro pajoni Tuhan, molo salpu tikion, molo bisar bitang si payasi, jala sahat matugijang akka natinobusi, doho tau dibain tuhatta lautusi, molo jowon ni tuhatta akka gowar ni pustaha, dibain asini rohana alusakuma utuhakku au dison.
Karena itu, mulai dari sekarang, supaya kita bisa menjawab, "Oh Tuhanku, audison." Jangan sia-siakan kesempatan. Datanglah kepada Kristus hari ini, dan pastikanlah bahwa nama Anda tertulis di sana, sehingga Anda dapat diselamatkan dari dosa-dosa Anda selama-lamanya dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Kiranya kebenaran ini tertanam dalam hati kami dan menghasilkan perubahan nyata dalam hidup kami sehari-hari. Jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar. Dan biarlah nama-Mu selalu dimuliakan melalui sikap dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, jika Bapak Ibu diberkati melalui perenungan ini, bagikan kepada teman, sahabat, keluarga, bahkan ke teman persekutuan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.